Salam sejahtera semuanya. Jumpa lagi di channel Cerita Beda Alam bersama saya Susi. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Warisan Terlarang. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menekan tombol like video ini dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya di channel ini. Dan bagaimana kisahnya? Langsung saja kita mulai ceritanya. Amrullah duduk termenung di beranda rumah kayunya yang sederhana. Angin malam berdesir pelan, membawa aroma tanah yang lembab setelah hujan. Usianya yang sudah senja membuatnya semakin sering merenungi kehidupan. Ia sadar waktunya di dunia mungkin tidak lama lagi. Tubuhnya semakin ringkih dan penyakit yang ia derita kian menyiksa. Hamzah, anakku, panggilnya pelan kepada putra sulungnya. Jika ayah sudah tiada, wakafkanlah tanah masjid ini. Biarkan menjadi ladang amal jariyah yang akan terus mengalir pahalanya. Hamzah menatap wajah tua ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Insya Allah, ayah, aku akan menjalankan amanahmu. Namun, di balik percakapan hangat itu, ancaman gelap sudah mengintai. Nata, saudara tiri Hamzah, yang tinggal di rumah berbeda bersama ibunya, Hamidah, sedang mengalami kesulitan ekonomi yang berat. Istrinya, Sofi, terus-menerus mendesaknya untuk mencari jalan keluar. Nata merasa tidak adil bahwa Hamzah mewarisi tanah masjid, sementara ia dan ibunya hanya mendapat bagian yang lebih kecil. Sofi, yang licik dan penuh ambisi, mendorongnya untuk meminta bagian dari tanah itu. Kau juga anak Amrullah, Nata. Kenapa hanya Hamzah yang mendapat tanah itu? Desaknya. Dengan hati bimbang, Nata mendatangi Hamzah dan mengajukan permintaan. Namun, Hamzah menolak dengan tegas. Maaf Nata, ayah sudah berwasiat. Tanah ini bukan milik kita, tapi untuk umat. Amarah membakar hati Nata. Ia merasa diperlakukan tidak adil. Dalam kebingungan dan keputusasaan, ia menemui Kang Ahmad, seorang pria tua di desa yang dikenal memiliki banyak informasi tentang hal-hal mistis. Jika kau benar-benar ingin menguasai tanah itu, ada satu cara, ujar Kang Ahmad. Pergilah ke desa sebelah, temui Ki Japa. Dia bisa membantumu. Dengan tekad bulat, Nata dan Sofi pergi menemui Ki Japa. Dukun tua itu menyambut mereka dengan senyum licik di gubuknya yang dipenuhi dupa dan benda-benda mistis. Kau ingin tanah itu? Tanyanya dengan suara serak. Ya, aku ingin hakku kembali, jawab Nata. Ki Japa mengangguk. Ada syaratnya. Kau harus membawa bagian tubuh Amrullah dan menanam kendi berisi ritual di tanah wakaf. Tanpa berpikir panjang, Nata setuju. Malam itu, ia menyelinap ke rumah Amrullah, mengambil sehelai rambut dan sedikit darahnya. Ritual pun dimulai. Saat kendi itu dikubur di tanah wakaf, sesuatu yang mengerikan terbangun. Amrullah mulai merasakan gangguan aneh. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk. Sosok hitam sering muncul di sudut rumahnya, mengintai. Namun, puncaknya terjadi saat ia sedang salat malam. Saat sujud terakhir, ia merasakan udara di sekelilingnya membeku. Angin berembus kencang dan suara gemuruh terdengar dari luar rumah. Dari bayang-bayang muncul sosok jin Anzar, makhluk berwujud tinggi besar dengan mata merah membara. Seketika tubuh Amrullah terangkat ke udara. Ia meronta, tapi kekuatan itu terlalu besar. Dengan jeritan memilukan, nyawanya melayang. Keesokan paginya, tubuhnya ditemukan membeku dalam posisi sujud. Setelah kematian Amrullah, tragedi berlanjut. Satu persatu, anggota keluarga Hamzah mulai mengalami kejadian mengerikan. Hamzah dan Zahra mengalami kecelakaan aneh yang merenggut nyawa mereka. Amron pun
menghilang tanpa jejak. Satu-satunya yang tersisa hanyalah Farhan, cucu Amrullah, yang akhirnya dititipkan kepada seorang ulama bernama Abuya. Di sisi lain, Nata dan Sofi mulai dihantui oleh keputusan mereka sendiri. Jin yang mereka panggil mulai menuntut lebih. Sofi jatuh sakit parah. Sementara Nata sering melihat bayangan hitam di setiap sudut rumahnya. Tahun berlalu, Farhan tumbuh menjadi pemuda saleh di bawah asuhan Abuya. Suatu hari, ia kembali ke desa dan menemukan tanah wakaf yang terbengkalai. Masjid yang dulu berdiri megah kini dipenuhi lumut dan retakan. Di sana, ia bertemu dengan Delia, putri Nata. Delia memperingatkannya, jangan dekat-dekat. Masjid ini terkutuk, jin menguasainya. Namun, Farhan tidak gentar. Ia membersihkan masjid, mengumandangkan azan, dan mulai menghidupkan kembali ibadah di sana. Jin yang menghuni masjid mulai menunjukkan perlawanan. Namun, dengan doa dan keimanannya, Farhan bertahan. Menyadari keberadaan Farhan, Nata mencoba melenyapkannya dengan mantra santet dari Ki Japa. Namun, Abuya segera menyadari bahaya itu dan melakukan perlindungan. Hanya ada satu cara mengakhiri ini, kata Abuya. Kendi yang dikuburkan harus dihancurkan. Malam itu, Farhan dan Abuya menggali tanah wakaf dan menemukan kendi tua yang menghitam. Saat mereka memecahkannya, jeritan mengerikan terdengar dari arah rumah Nata. Lelaki itu menggeliat kesakitan. Tubuhnya menghitam dan mengering seperti kayu terbakar. Sofi pun menemui ajalnya dengan cara yang tragis. Sementara itu, Kang Ahmad yang merasa bersalah datang menemui Farhan untuk meminta maaf. Sebelum akhirnya, ia juga meninggal dengan cara misterius. Setelah kehancuran itu, ketenangan kembali ke desa. Farhan melanjutkan perjuangan kakeknya dengan membangun kembali masjid dan mengembalikan fungsinya sebagai rumah ibadah. Meski banyak nyawa yang telah melayang akibat keserakahan dan ilmu hitam, setidaknya ia bisa memastikan bahwa warisan Amrullah tetap terjaga untuk generasi mendatang. Dengan azan yang berkumandang dari masjid yang kini berdiri kokoh kembali, kisah tragis keluarga Amrullah akhirnya menemui penutupannya. Kegelapan telah dikalahkan, tetapi pelajarannya akan terus dikenang selamanya. Keserakahan dan ilmu hitam hanya akan membawa kehancuran.